Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya mudah-mudahan jadi orang sukses semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Puasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salam dan selawat mari kita panjatkan juga untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua di akhir kelak di atas Allah. Ada anekdot pepatah tidak kenal tidak sayang. Saya perkenalkan, nama saya Didit Mulyadi. Alhamdulillah kebetulan saya jadi camat Pademangan. Saya hormati, saya berdiri ya. Kalau nggak berdiri orang laki-laki nggak disukai sama perempuan. Jadi anak-anak perempuan harus punya dewasa semua, lakinya juga. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Jamilah. Dua, mana tuh? Yang saya hormati juga Kasubag TU tadi, Pak Jamal. Saya bawa rombongan juga. Saya ada bawa Pak Cahyo, Mas Desra. Saya bawa ada datang juga Mas Rian dan Pak Shekel Pademangan Timur, Pak Henry. Beliau baru menjabat beberapa bulan di sini, tadinya di Ancol. Jadi kalau teman-teman ada semua urusan ke Ancol, saya ketemu makanya Pak Shekel. Baik, saya perkenalkan, nama saya Didit Mulyadi. Di sini juga hadir Satpol PP Pak Kimi. Nama saya Didit Mulyadi. Saya punya anak dua. Yang satu sudah menikah, yang satu masih kuliah. Semuanya laki-laki. Saya akan menyampaikan materi dalam pelajaran hari ini. Materi pencegahan anti korupsi. Saya mau nanya buat teman-teman semua, adik-adik semua, saya panggil adik-adik apa anak-anak? Enaknya mau dipanggil apa? Ya? Saya biar enak ngomong dipanggilnya anak-anak, adik-adik apa apa? Adik-adik? Hah? Konco? Anak-anak? Enggak, saya biar enak nih, kompak dulu, saya ngikutin mayoritas. Nah, ini anak-anak apa adik-adik? Adik-adik tuh, ada yang anak-anak yang mau anak-anak kacung tangannya. Yang mau panggilnya anak-anak apa saya? Angkat tangan. Nggak ada. Adik-adik. Ini adalah pembelajaran buat kita semua, tidak konsekuen. Ya, bagaimana nanti ke depan kita mencegah korupsi yang akan dilakukan oleh kita atau semuanya. Kalau kita mau konsekuen, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Maunya dipanggil apa? Ini semua pembelajaran juga. Yang saya sampaikan nanti pembelajaran, termasuk kalian semua adik-adik. Dengan sikap kalian, anda adik-adik semua akan terlihat. Siapa yang pengen saya manggilnya adik-adik? Itu Mateo berapa? Lebih banyak mana? Adik-adik Pak mayoritas. Anak-anak, yang mau anak-anak? Oke, banyak adik-adik. Saya mau sepiin yang banyak adik-adik. Lanjut Mas saya. Saya akan menyampaikan anti korupsi, corruption, dari kata kerja korumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan. Korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi atau orang lain termasuk keluarga dan kerabat. Saya mau tanya sama anak-anak. Nanti saya dalam forum pertanyaan saya akan pilih 10 dari 5 dari laki-laki dan 5 dari perempuan, akan saya kasih jam. Berapa budgetnya? 10 Pak. Jam. Beredarnya wali kota di sini, Lampang wali kota Jakarta Utara. Siap pertanyaan. Yang nanti jawabannya bagus, konsekuen dengan apa yang nanti saya sampaikan,
saya akan berikan nasihat. Saya mau tanya sama teman-teman, adik-adik semua. Ada semuanya orang Pademangan? Angkat tangan. Orang Pademangan? Yang tinggalnya di Ancol, Pademangan Barat dan Pademangan Timur, angkat tangan. Sedikit banget ya. Yang tinggalnya di Tanjung Priok, Berimbang. yang Kelurahan Suteragung mana? Sungai Bambu ada? RW berapa? RW berapa tinggal? RW 8. Siapa RW-nya? Kagak tahu. Ada yang tinggal di Sunterjaya? Ini Pak, Tadi saya lihat yang tinggal di Tanjung Priok banyak banget. Coba angkat lagi yang Tanjung Priok, angkat tangan. Banyak banget tuh. Tapi Sunteragung sedikit tadi. Sunteragung berapa orang? Di RW berapa? RW 3, Jembatan Hitam. Ini RW 2. Dekat, di mana? RW 2. Sebelah ya. Ini Sunteragung juga. RW berapa? RW 1, Jembatan Hitam juga, ujung. Hari, dekat rel. Ya? RW 2. Ada yang penjaringan? Cuma 2. Ini Priok banyak banget ya. Tadi Pak Panggo ada? Banyak Pak Panggo nih. Pak Panggo, RW berapa? 8. Dekat Danau, Cincin. Sungai Bambu tadi ada? Cuma 1. Pak Panggo, Sunteragung, Tanjung Priok. Kelurahan Tanjung Priok. Angkat, jangan malu-malu kalau dengan Tanjung Priok. Jangan terprovokasi orang bahwa Priok preman, nggak ada. Ayo, mana Tanjung Priok? RW berapa nih? RW 2. Bahari ya? RW 5. Bahari 2, ujung Pak Panggo ya. Dekat SMP ya. Tanjung Priok. Kebun Bawang. Yang di luar Pademangan. Yang di luar Kecamatan Pademangan ada di Jakarta Pusat? Ada? Dari mana? Hah? Jakarta Pusat. Baik, adik-adik semua, saya akan jelaskan lebih lanjut. Saya mau tanya dulu. Ada nggak di antara adik-adik yang kelebihan uang jajan terus traktir temennya? Hah? Ada? Apa? BM? Bayar masing-masing. Baik, kita bahas satu-satu ya. Larangan korupsi dalam Islam dari Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melaknat bagi penyuap dan penerima suap. Terus demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus dalam Nasrani, siapa yang agamanya Nasrani? Kristen, Protestan dan Katolik? Berapa orang? Coba adik-adik simak. Dalam Lukas 3, 13 dan 14. Siapa? Panggil siapa? Dendi coba. Coba yang jelas bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba baca. Jawabannya, jangan menanggi
lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Terus Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. baik, terima kasih. Jadi kita di sini dikupas dalam Islam dan Nasrani ya. Katolik, Protestan, Katolik, Protestan, Protestan. Baik, lanjut. Jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kerugian keuangan negara, dan gratifikasi. Jadi nanti adik-adik semua, karena kita eranya digitalisasi, sekarang ada Google, Google coba nanti di kupas satu-satu ya. Secara garis besarnya nanti kupas satu-satu. Di mens rea, dari ada niat jahat mendapatkan uang atau barang atau jasa yang keuntungan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan atau bukan haknya, sifatnya greedy atau rakus ya. Adik-adik semua harus memahami ini ada yang tidur sakit kamu deh, sakit ya, ada sakit, siapa namanya, ngantuk, sakit ya? Bu kepala sekolah sakit atau tidak? Sakit? Kayak enak badan? Mau ikut lanjut apa enggak? Lanjut. Lanjut, maksudnya indeks persepsi korupsi atau IPK. Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah. Sebaliknya, skor IPK-nya rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi. Negara dengan nilai IPK tertinggi: Denmark, Selandia Baru, Finlandia, dan Singapura. Beberapa nilai IPK negara ASEAN. Tadi negara dengan nilai tertinggi: Denmark 90, Selandia Baru 85, Finlandia 87, Singapura 83. Dan ini negara yang korupsinya sedikit, hampir tidak ada. Beberapa nilai IPK negara ASEAN: Malaysia 50 nilainya, Singapura 83, Thailand 35, 34 Filipina, Indonesia 115 Pak. ada. Urutan ke 100. 34, urutan 115. 115 nama ada dapatnya 34. Sesuai dengan Filipina nilainya. Dari 180 negara di tahun 2023 ini surveinya. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua, apa tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah, nanti adik-adik semua yang akan berubah menjadi semuanya lebih baik. Dan itu harus ditanamkan dari sekarang dengan keyakinan kita. Sanggup? Sanggupnya bagus sih. Sanggup? Ada yang puasa Senin Kamis? Kalau yang puasa Senin Kamis gak apa-apa lah Mas. Lanjut Mas ya. Ini logika anti korupsi. Tidak ada koruptor yang tiba-tiba jadi koruptor. Semuanya sudah dibiasakan dari kecil, mungkin sejak secara tidak sadar oleh orang tua, lingkungan, bahkan sekolah. Jadi kenapa saya mengajar hari ini?
ini meminimalisir ini. Tidak ada koruptor kalau tidak ada kebiasaan. Saya bertanya ke adik-adik semua, jujur ya. Siapa yang suka minta sama orang tua jajannya biasa 10.000, terus tiba-tiba ke 20.000, bilangnya ada sumbangan sekolah. Padahal di sekolah tidak ada sumbangan, tidak ada kegiatan. Tapi minta sama orang tua yang biasanya 10.000 atau 20.000 ditambahin 10.000, bilangnya ada kegiatan sekolah, bilangnya ada patungan dengan teman-teman. Padahal tidak ada. Pernah ada yang seperti itu? Pernah, yakin pasti pernah. Nah inilah bibit-bibit korupsi. Iya kan? Tidak sadar kan? Memanipulasi, ngebohongin orang tua juga sama korupsi. Adik-adik kan nggak menyadari bahwa orang tua cari duit itu susah. Yang namanya solusi adik-adik, saya juga sempat sekolah seperti ini. Tahunya kalau ada orang tua, tahunya ada duit, minta ada. Dari mulai sekarang adik-adik semua harus berempati kepada orang tua. Gimana sulitnya mencari uang, jadi pergunakan sebaik-baiknya. Sanggup? Saya akan nanya sanggup atau tidak gitu aja. Tapi nanti kalau sudah pertanyaan, tanpa kasih jam nanti saya akan bertanya. Atau nanti teman-teman menjawab aja. Lanjut, Mas Rian. Membangun budaya anti korupsi dengan keteladanan. Kita sama-sama simak. Tidak ada orang berintegritas yang tiba-tiba jadi berintegritas. Butuh dididik, dilatih dan dibiasakan mulai dari rumah, lingkungan dan sekolah. Ini lagi-lagi sekolah. Adik-adik pagi sudah berangkat dari rumah, minimal jam 6 udah berangkat ke sana. Sampai jam berapa, Bu? Malam. Jam 3. Berarti waktu di sekolah lebih banyak. Pergunakan yang baik. Kalau kita di sekolah tidak dipergunakan waktunya dengan baik, pembelajaran agar kita menjadi manusia yang berintegritas susah. Tidak ada orang berintegritas yang tiba-tiba jadi berintegritas. Jadi gini, tidak ada orang yang tiba-tiba jadi insinyur atau jadi dokter tanpa ada pelajaran dan sekolah. Benar nggak? Termasuk orang berintegritas dan orang jadi koruptor itu biasanya seperti apa? Ini dari rumah, lingkungan dan sekolah berpengaruh juga. Lanjut Mas ya. Membiasakan kita anti korupsi di sekolah. Mau nggak? Mau nggak kita membiasakan diri nih untuk anti korupsi di sekolah? Kalau mau, saya akan minta Febrianto, lahir bulan Februari ya? Itu kan? Wah, maksuan nih. Bulan Februari lahir. Silakan Febri, baca. Nomor satunya. Berdasarkan budaya malu melanggar peraturan, malu berbuat curang, malu merambat. Oke. Pernah terlambat Febri? Malu nggak? Terlambat berarti melanggar hukum kan? Melanggar peraturan sekolah. Malu nggak? Oke. Nomor 2. Siapa namanya? Preska, silakan baca. Yang kedua, selalu mengajarkan budaya tanggung jawab, Pak. Preska pernah dapat PR? Mengerjakan pernah dan tidak mengerjakan juga pernah. Nah, terus ditanya sama guru, kamu tanggung jawab kelas atau salah? Kalau Preska merasa bertanggung jawab pas ngaku itu salah, Bapak dulu ibu saya salah, tidak mengucapkan semuanya. Ini yang ketiga, Koirul Anwar, bukan siapa? Koirul, silakan. Melatih siswa untuk bersikap jujur. Saya mau tanya sama Koirul.
kejujuran yang dipegang oleh Khairul seperti apa? Pernah nggak Khairul? Siapa ini? Ini siapa namanya? Aulia. Kelas berapa? 10. Khairul? 10 juga. Sekelas nggak? Kelas kelas? Beda jurusan. Pernah nggak senang sama Aulia? Dalam hati? Jujur? Hah? Enggak? Itu jujur ya? Seperti itu. Kalau dalam hati kita, dalam nurani kita tidak. Kalau dia iya. Itu yang menjadi kita dari nomor 3. Sekarang nomor 4. Biar Yang keempat, memberlakukan sanksi yang memberikan efek jerah namun edukatif jika ada pelanggaran. pernah melanggar di sekolah, pernah juga mau guru, Pak Guru. Belum pernah. Pak Guru, Bu Guru dukung kalau itu. Tapi dengan efek yang memberatkan, tapi efek jerah untuk memberikan buat dia salah. Itu harus dibiasakan. Namun edukatif tetap harus dilakukan. Kalau salah, salah. Nomor 5. Pas siapa yang duduk? Kamu siapa namanya? Dwi. Baca Dwi. Menamakan pendidikan moral. Apa? Mengutamakan pendidikan moral. Dwi agamanya Islam apa? Islam. Oke. Diajarkan sama orang tua untuk moralitas. Pernah diajarkan untuk kaji sama sholat? Kalau untuk sholat, tahan dulu. Ya kan, apalagi kalau libur, suruh sholat subuh naik 1000 lagi. Kalau sholat subuh enggak, langsung sholat. Terus yang malas sholat apa? Sholat isya. Kalau kita Islam coba cari di hadis Rasul maupun di nomenklatur ciri-ciri orang munafik dalam Islam, malas sholat isya. Coba kita ya, jangan jadi orang munafik. Lanjut kalian. Nilai integritas yang perlu dimiliki untuk mencegah tindak korupsi. Ini nanti akan disingkat Jumat bersepeda kakak. Nanti akan kita bahas. Yang pertama, jujur. Tadi sudah dibahas jujur. Pengen perempuan saya nanya. Naswa. Bukan Naswa Syihab. Naswa. Ya, Naswa ya. Kelas berapa ya? 10. Naswa. Jujur, Syihab jujur ya. Kali ini dikasih orang tua berapa pulsa? Mana mix lagi? Silakan dikasih uang kali ini uang jajan berapa 20.000? Ada puasa? Enggak. Sudah jajan? Jajan apa? Ya bro, gojek. Suka traktir teman? Apa suka ditraktir? Kadang kalau misalkan ada uang lebih, Ya. Jujur. Ini jujurnya benar jujur ya, bukan jujur kacang hijau ya, Mas. Siapa namanya, Rek? Ada hati sama ada hati sama ada enggak? Oh enggak? Ada mandiri. Apa yang disebut mandiri? tanggung jawab yang berdasarkan aku yang aku sendiri. Baik, terima kasih. Ayo. Bisa mengarah ke hal yang selanjutnya, tanggung jawab.
Tadi sudah dijawab di atas ya, yang di depan tadi tanggung jawab. Tapi saya nanya di belakang. Jadi biar beda persepsi tapi satu tujuan. Ini kamu, siapa namanya? Coba tanggung jawab. Wujud tanggung jawab dari kamu apa deh? Ayo. Itu wujud tanggung jawab tuh kayak misalkan kita kayak mengerjakan tugas segala sesuatu yang wajib kita itu kerjakan. Kalau ditugaskan sama orang tua untuk membereskan sesuatu di rumah, mau nggak? Mau. Tinggal di mana? Di RT 16. R10. Kecamatan. Jadi lapangan juga. Suka nggak? Ada kan teman-teman yang dibawa main ke rumah dia? Hah? Ada nggak kan rumahnya deket nih, kalau istirahat atau gimana main rumah gua tuh ada nggak? Jadi kepada adik-adik semua sini, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri dengan keadaan kita, karena semuanya berputar. Ya, hari ini saya tidak punya duit, belum tentu kan besok kita punya duit. Jadi jangan minder. Kepercayaan diri dalam belajar harus ditanamkan dalam hati kita. Kita menginjak ke acara yang berani nih. Kalau berani, semua berani. Ada yang berani malu. Maksudnya berani malu gini. Ada yang senang ke cewek tapi ceweknya nggak mau, lu kejar terus. Nah, ya itu berani malu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Dan berani di sini, kita harus berani menolak hal yang tidak baik. Ya. Sederhana, tadi sudah saya sampaikan. Jangan malu dengan keadaan kita yang sebenarnya. Jangan menutupi kekurangan kita, ya, adanya begini aja. Jangan malu Anda makan singkong, tapi Anda berangan-angan, ada semua berangan-angan pengen makan roti, tapi mimpi. Tapi kalau makan singkong kenyataan kenyang beda. Itu harus kita tanamkan. Kenapa? Untuk kejujuran kita nanti ke depan. Saya sebenarnya kalau melihat seperti ini saya sedih. Kenapa? Saya sekolah di Cirebon zaman dulu, nggak ada AC. AC-nya bukan air conditioner, bukan. AC juga ada, angin cepat. Kipas itu paling bagus punya kipas di sekolah ini. Kita angin cepatnya karena kita sekolah di sawah, jadi angin cuek dari sawah masuk jalan di kita semua. Jadi ini harus ditanamkan kepada dari semua, rasa syukur itu harus ada. Setiap saat kita harus bersyukur. Lanjut, peduli. Tadi saya sampaikan juga kan, kalau kita lagi makan di kantin, enak kan, makan mie, makan apa gitu. Terus kita nengok nih sampai itu, tanyain, lu mau makan apa? Lu bawa duit nggak? Traktir. Kepedulian semacam itu harus ditanamkan karena semua agama mengajarkan berbagi. Benar nggak? Ya, berbagi. Kalau dalam Islam sedekah. Siapa di sini yang suka traktir? Jujur. Angkat tangan yang suka traktir. Hah? Angkat tangan, gak usah malu. Berarti yang lain cuma yang maunya ditraktir. Hah? Berarti gak ada yang angkat tangan, berarti yang lain maunya ditraktir. Kapan yang maunya ditraktir terus? Kapan mau traktir orang? Adil. Adil sesuatu kata yang gampang diucapkan tapi susah untuk kita terapkan. Dari mulai sekarang adik-adik semua harus belajar adil. Lanjut, kerja keras. Apa yang tadi disampaikan, ada teman-teman, ada yang di depan, ada yang mengerjakan PR, ada yang tidak. Berarti kan harus kerja keras. Baru setelah
komponen itu berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 9 komponen itu sudah kita penuhi semua, berarti kita menjadi orang yang berintegritas. Mau adik-adik semua punya sifat yang seperti itu? Jawab yang jelas dong. Mana ibu kepala sekolah? Kapan-kapan saya harus jadi ngajar di sini, Bu. Saya akan keras nanti untuk fisik juga, nanti saya akan lari. Siapa yang bisa kuat lari di JIS itu sampai 4 kali putaran nggak berhenti? Ikut saya. Nah, nanti masuk JIS nama saya gratis dari sana, lari sama saya. Minimal 4 putaran nggak boleh berhenti. Lanjut, ya. Nah, ini yang tadi singkatan yang tadi. Yang tadi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Ini namanya Jumat bersepeda kakak. Silakan. Kalau memang ada yang mau foto, foto. Nanti sebarkan ke teman-teman. Silakan maju. Ini harus ditanamkan kepada diri semua dari sejak dini. Adik-adik semua boleh sekarang meremehkan saya di sini, tapi suatu saat Anda jadi koruptor, ditangkap, baru aku diajarin sama kacamata kita. Ya, jangan suka meremehkan orang, tidak baik. Karena kita sendiri kalau diremehkan tidak enak. Tolong perhatikan. Lanjut ya. Jujur. Ada yang kelas 10? Coba membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Atusia dari kelas 10. Jujur. Contoh, menyatakan yang benar atau tidak, berbohong, kesesuaian perkataan dan perbuatan, menghindari perilaku curang atau menyontek, plagiat, mengakui karya orang lain, tidak memasukkan apapun, atau identitas, laporan nilai, ijazah, data, riset, dan lain-lain. Jadi intinya menyajikan fakta sesuai yang akurat. Irfan anak berapa? Saya anak pertama. Pertama. Ada kamu 2. Silakan duduk. Kamu sakit? Nah, kasih berapa sama sesuai norma kita. Baik. Lanjut Mas ya. Mandiri. Mandiri, tidak dipengaruhi dan tidak dikendalikan oleh orang lain dalam hal pendapat atau perilaku. Contohnya, memiliki inisiatif dan bersikap provokatif dalam meningkatkan kemampuan atau pengetahuan. Yang kedua, mampu mengatur waktu dengan baik. Yang ketiga, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam mengambil keputusan atau tindakan. Yang keempat, mampu bekerja atau menyelesaikan tugas sendiri tanpa bantuan atau ketergantungan atau diarahkan oleh orang lain. Terima kasih Fitria. Mas Yoga, Fitria kasih jam. Jadi lambang Jakarta Utara ya. Ini lambang Jakarta Utara. Ini otomatis tinggal dicabut segelnya, langsung diputar sesuai konsultannya. Ya. Itu adalah contoh. Contoh kita belajar berorganisasi, belajar mengungkapkan pendapat, belajar mengendalikan diri. Kalau adik-adik semua
dalam masalah sekolah ada minder, malas, rugi dari sosial. Kayak macam saya seperti ini, saya pengen sekolah lagi kayak kalian. Benar ya? Saya masuk ke sekolah SMA, yang ada bilang itu orang gila tuh masuk ke SMA. Anda waktu Anda menggunakan dengan baik, manfaatkan. Saya kalau melihat keceriaan adik-adik semua, pengen saya sekolah lagi SMA atau SMK. Waktu tidak bisa diulang. Ingat itu. Pergunakan dengan baik. Kalau ada pengajaran seperti ini, nikmati. Kalau memang ada perlu bertanya, yang tidak mengerti bertanya. Saya bisa seperti ini karena saya orangnya dulu proaktif. Saya orang bandel, tukang berantem. Saya tukang berantem. Hidung saya patah. Tapi saya bersyukur ada ibu guru yang membenahi saya untuk baik. Karena ibu guru dan bapak guru saya bisa berdiri di atas ini, di depan. Tidak ada orang pintar tanpa belajar. Tidak ada. Kenapa tuh? Hah? Siapa namanya? Sini ke depan. Mas Rian, nanti maju Mas Rian. Siapa namanya? Bintang. Dengan cerah bintang. R-nya apa? P-nya apa? P. Bukan bintang Bambang Pamungkas. Yang jelas. Tanggung jawab, mengerjakan kewajiban dengan optimal. Contohnya yaitu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga selesai, siap menanggung risiko dari perbuatan yang dilakukan dan menepati janji. Jangan duduk dulu. Kamu punya pacar belum? Jujur. Belum. Kenapa? Belum punya pacaran? Kalau saya mau langgar, kalau saya mau langgar jangan pacaran. Kamu jadi saya pacaran. Kamu nggak boleh pacaran sama orang tua karena kamu anak pertama. Adik kamu satu, dua, laki perempuan. Ini yang tadi duduk sampai jatuh ya? Kenapa jatuh? Oh itu. Jadi salah satu tanggung jawab. Ini betul kan? Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga selesai, siap menanggung resiko dari perbuatan yang dilakukan. Karena perbuatan yang tadi menjatuhkan begitu saya, jadi terpaku ke sana. Panggil di sini, dia maju. Mas Rian kasih jam. Ada kegiatan mengajar begini, hanya bagaimana yang masih jam. Anda melihat berani. Siapa yang mau bacakan ini dengan tegas dan tegas? Ya sih. Ini adalah kamuflase. Ya, kamuflase kecil, tapi berani. Daripada yang badannya gede-gede, begitu suruh maju, ngeles, kayak tukang bajai. Silakan, namanya Fatia, tinggal di mana nih? Kamu? Izin baca ini Pak. Berani, contohnya satu, berani menegur orang lain yang melanggar etika. Dua, berani melaporkan orang lain yang melanggar etika walau ada risiko dimusuhi. Tiga, berani menolak orang lain yang mengajak berperilaku tidak berintegritas atau melanggar aturan. Siapa yang ini? Memiliki kekuatan mental untuk bertahan dan melawan bahaya, ketakutan, dan kesulitan. Fatia, pernah nggak ada temennya salah kasih tahu? Pernah? Ada nggak temennya Fatia di sini yang pernah salah Fatia kasih tahu? Di partner di OSIS. Pernah dia salah, Fatia mengingatkan. Pernah mengingatkan. Teman-teman juga ada adik semua juga harus begitu. Kalau temennya salah, ingatin aja.
Saya selama kerja di Pemda DKI, kalau ada teman saya pakai PDH hari Senin dan Selasa bajunya dikeluarkan, saya ingetin masukin baju. Karena aturannya seperti itu. Itu yang pertama ya. Pernah nggak? Itu kan menegur orang lain. Pernah nggak? Pasti ada anak sekolah yang salah melakukan guru pada guru. Pernah. Pasti yang pernah nggak diajak harus boros yuk. Nggak usah. Jadi kamu nolak apa? Nolak. Dari item ini tiga-tiganya pernah dilakukan pengajaran oleh Fatia. Fatia ada kerjaan juga. Ya. Ya. Masih ada berapa jamnya? Ya? 7. Lanjut Mas Ian. Sederhana. Saya mau teman-teman yang sederhana. Kalau ada suatu saat nanti diajak nikah sama calon suami, kamu mau nggak nanti hidup sederhana dengan gua? Ada nggak perempuan yang seperti itu? Mau nggak? Tapi maupun kalau semuanya urutan-urutan yang tadi berintegritas, kalau kamu percaya cowok itu benar-benar baik, mau itu sederhana mau. Tapi kalau semua cowok yang ngomong seperti itu, kamu tahu bahwa itu sudah tidak berintegritas, suka sering saya dibohongin, mungkin juga. Ya, siapa namanya? Nah, Mentari, sini Mentari. Sini Mentari, mana ada mic? Kasih ya Pak. Mentari tinggal di mana? Di Swaspada. Membawang? Iya, di Swaspada Timur, Barat? Di Swaspada Barat. Barat berapa? 22. Itu ada satu kondisi Paramida ya? Yo, nggak tahu. Kamu yang berapa sih? RW 12. Dekat pasar ya? Iya. Apa? Karena saya pernah jadi sekcam dan sekitar sama di beliau 5 tahun. Coba Mentari baca yang lugas. Poin sederhana contohnya yang pertama berpakaian sederhana dan berpakaian sesuai dengan fungsinya dan tidak mencolok. Makan dan minum secara sederhana, makan dan minum secukupnya sesuai kebutuhan nutrisi. Jadi intinya kita intinya tuh tidak berlebihan. Iya, tidak berlebihan. Saya mau nanya sama Mentari. Ini yang dipakai sama Mentari sesuai nggak sama? Sesuai nggak? Mentari sederhana. Bapak masih ada? Ibu masih ada juga? Punya adik? Punya. Berapa? 1. Semua anak berapa? Anak pertama. Jadi anaknya cuma 2? Iya, 12. Yang kecil cewek? Yang kecil cowok. Cowok. Makan dan minum sederhana. Makan dan minum secukupnya sesuai kebutuhan nutrisi. Mentari kalau makan di sekolah makannya apa? Makan bekal. Makan bekal. Bawa bekal? Tidak pernah nggak bawa bekal. Bawa bekal setiap hari. Lalu Dikasih uang saku kan mau bekal? sehari 20. Kesini naik apa? Kalau kesini naik transportasi umum. Pakai Jaklingko. Gratis ya? Ini contoh. Contoh yang sederhana, saya nggak salah loh mobil orang. Jarang adik-adik semua bawa bekal dari rumah. Karena alasannya malu. Saya sebagai camat aja kadang-kadang bawa bekal dari rumah. Istri kita masak, ibu camat masak, saya bawa. Saya nggak malu. Di depan pakai camat, sekretaris camat, di depan staf saya nggak malu bawakan bawa makanan dari rumah. Ini tanya aja, baca nanti lagi.
Jadi kesederhanaan itu perlu dipupuk untuk mendidik kita agar lebih baik lagi. Sederhana itu bukan berarti miskin. Jangan kita melihat ke atas, lihat ke bawah. Kenapa? Kalau kita lihat ke bawah makin banyak bersyukur. Itu dalam filosofi agama, ya. Tapi dalam jalan realita, kalau kita melihatnya ke atas, sambung kan nggak ada, ya kan? Kita kejeblos kita nggak tahu. Itu konteksnya bermacam-macam. Kalau dalam segi agama kita jangan melihat ke atas, lihat ke bawah, karena kita harus banyak bersyukur. Karena di bawah masih ada yang kurang dari saya. Mas, juga kasih. Mentari, silakan Mentari. Lanjut, Osman. Peduli ya kalau anak-anak muda memang gue pikirin, ya kan? Apalagi yang laki-laki, memang gue pikirin peduli amat. Padahal amat aja nggak peduli gitu. Kamu siapa namanya? Iya, sini. Siapa namanya? Hah? Sama siapa? Sama Martin. Emang asli mana? Kok namanya kawan Timur? Bapak saya teman film India. Saya di mana? Aduh, saya senang film India kalau dulu, sekarang enggak. Ada semua, dia semuanya ke Ismail, siapa? Ismail ya? Sam. The Isamer Martino. Agama? Islam. Jadi Bapak benar-benar suka film India? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi Bapak suka ini nggak? Maksudnya suka jalan-jalan ke pasar baru? Kalau dulu ya, sekarang ya. Pasar baru banyak orang India atau minyak? Kalau orang nyari orang ini sedang aja bapaknya. Oh gitu ya? Serdang ya? Sekarang Sam ikut juga kayak Bapak suka film India? Saya masih suka film dari sebelumnya, saya suka. Hah? Semua negara juga saya suka filmnya. Oh gitu? Kalau sinetron nggak suka ya? Sinetron enggak. Oh. Coba sama saya. Peduli itu berarti memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Contohnya, membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Kita berbagi makanan dengan teman, mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan bantuan, dan saling meminjamkan peralatan belajar. Pernah nggak dilakukan seperti itu? Sering, Pak. Pernah berbagi makanan dengan teman? Pernah, Pak. Berapa besar uang saku yang Sam terima dari keluarga Bapak? Lebarnya 20. Cukup? Bisa. Apa lebih? Kalau lebih suka praktek teman nggak? Kalau itu nggak saya tabung. Saya tabung. Iya. Kalau saya mau bekal, jadi. Bawa bekal dari rumah juga? Iya. Terus setiap ada teman, ini kayaknya kamu sering traktir orang. Kalau takdir enggak, tapi kalau bagi iya, bagi makanan saya. Oke. Terus yang terakhir saling meminjamkan peralatan. Kalau itu pulpen dan Pulpen. Dan pulpen kamu sering hilang juga? Iya, itu normal. Kalau normal. Kalau nggak pulpen dipakai. Iya, jadi bisa dipinjemin, habis dipinjemin dan balikin. Ya. Adik-adik semua, kalau seumpama ada pemeriksaan meminjamkan pulpen, terus pulpen kamu hilang, coba kamu yang pinjam itu cari di kaos kakinya, ya, jangan-jangan diselipin di kaos kaki. Membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, contohnya pernah kamu lakukan? Kalau ini waktu itu pernah bantuin teman yang pengen bahasa Inggris kan, ada yang kesulitan beberapa bahasa Inggris karena saya bilang bagus di pelajaran itu, jadi saya suka ngebantu. Kamu dapat nilai berapa bahasa Inggris? Kemarin 89. Kelas berapa ini? 11. Kelas berarti kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kamu kalau di
suka berterima kasih? Sering banget itu Pak. Kamu bersyukur rezeki. Ya gini, pada adik semua biasakan mulai sekarang ya. Kalau kita mau minta bantuan, kita mau bilang tolong dong bantu saya. Kalau sudah ucapkan terima kasih, ya itu harus kita lakukan. Ya, pernah nggak adik-adik semua kita merasa bersalah, jalan, jalan, terus kita jalan aja lari gitu. Pernah nggak kita minta maaf? Nah, adanya kita egois kan, kita udah buat teman jatuh, bilang minta maaf. Jadi kebiasaan berbicara, tolong, terima kasih dan minta maaf itu harus selalu dibiasakan. Ya, Mas Yoga kasih jam, Mas Yoga. Mas Rian masih ada berapa? Lanjut Mas Rian. Disiplin. Ini kayaknya ada semua jarang disiplin. Kalau yang namanya suruh disiplin susah. Saya yakin banget, terutama anak laki-laki. Kalau suruh disiplin, apa itu disiplin? Sering ngomong. Siapa namanya? Siapa namanya? Dahlan. Galang. Galang rambutan. Ini apa nih maksudnya? Jurusan. Jurusan apa itu? Istri. Kamu tinggal di mana ya? Priuk. Priuk mana? Kampung Bari RW berapa? 24. Suka ada pekan apa sih? Coba kamu baca. Disiplin. Kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri untuk bekerja atau berperilaku tanpa perintah. Contoh, 1. Mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. 2. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 3. Datang ke sekolah atau kantor tepat waktu sesuai aturan yang ditetapkan. Disiplin, kemampuan untuk mengendalikan diri. Saya mau tanya, pernah ada penggerebekan narkoba di Bahari? Kamu seperti apa? Ngumpet? Dalam aja. Berapa uang saku diterima tiap hari? Kasih orang tua. Suka bawa makan dari rumah? Pernah nggak kamu ditraktir sama teman? Pernah. Ada nggak teman yang suka traktir kamu semua? Benedik. Mana Benedik? Sini. Saya pengen membuktikan bahwa Anda jujur atau enggak. Kamu benar suka traktir ya? Traktir apa? Gorengan. Gorengannya maksudnya? Benedik tinggal di mana? Sabang, Sulawesi Barat, Barat Timur, Barat berapa? 17. Dekat di wali kota dulu ya, ujungnya. Dekat. Jadi deretannya ini. Siapa yang buka DPR ini itu? Senang ya, senang ya. Kamu pernah praktek siapa? Hah? Jadi dia juga berbalas pantun ya? Benedik, emang berapa kamu suka praktek? Hilang, jalan. Berapa kasih uang kelas 10 orang tua? 30.000. Nah tadi
Saya selama ini nanya berapa WhatsAppnya 20 kan kompak Pak. Ini baru ada 30 nih. Bawa motor, sekolah, mau diantar. Kamu mana? Diantar juga? Sama yang antar? Kamu bapak nggak kerja? Bapak nggak kerja? Enggak. Ibu? Jadi yang mau cari nafkah? Ibu? Jangan. Kalau Benedict? Kakak, orang keluar? Di? Jadi gini, disiplin itu kalau kita mengaplikasikan setiap kegiatan kita sehari-hari banyak. Itu kalau kita mau. Tapi kalau kita ada keinginan mau dan keinginan iya. Keinginan tidak mau ya banyak alasan. Pernah nggak sekolahnya terlambat jadi berapa kali? Sering. Aku bilang sering tuh kata temennya. Hah? Dikasih teguran nggak ke sekolah? Kamu galang sering terlambat juga? Enggak. Mas Rian masih ada jam? Sudah kasih dong berapa? Ya seragam yang pernah pakai kasih. Lanjut Mas ya. Adil. Masih ada berapa jam? 3. Habis. 3. Saya di kantor masih banyak 100 masih ada. Ya, kamu jangan ngatur saya. Hah? Kamu siapa namanya? Negara kelas berapa? 10. Kamu belum kasih pertanyaan ke saya. Maju sini ke sana. Tinggal di mana Zara? Saya tinggal di Sultan Agung, Pak. RW berapa? RT 7. RW? RW 7. Dekat kompleks sekret ya, belakangnya. Dekat pasar kuning apa? Bang kuning. Ya. Itu masa muda saya tinggalnya di situ. Di kompleks sekret. RW 8. Kamu berapa ya? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Ada yang mau lagi? Coba baca cara. Adil itu tidak menunjukkan keberpihakan berdasarkan penilaian subjektif. Contohnya, yang pertama memperlakukan sama pada setiap orang atau tidak memihak atau membeda-bedakan. Yang kedua, memberikan penilaian atau pendapat secara objektif dan proporsional. Yang ketiga, seimbang antara menjalankan hak dan kewajiban. Pernah kamu lakukan contoh seperti itu? Siap berapa? Memperlakukan sama pada setiap orang. Contohnya apa? Kayak walaupun misalnya kan teman saya kayak suka mungkin mabuk, saya nggak beda-bedain, saya tetap temenan. Mau ada yang suka mabuk? Ada kan di luar banyak Pak. Di perumahan? Enggak. Di? Pokoknya di daerah rumah, cuman yang nggak semua beberapa. Di RW 7? Iya siap. RW 7? RT? RT 7. Catat. Soalnya kan dulu di situ juga awal-awal dulunya tuh banyak yang narkoba gitu. Terus yang kedua, pernah apa yang Zahra lakukan? Mungkin itu sama kayak poin awal, cuman bedanya kesetaraan kali ya Pak. Sudah
tidak membeda-bedakan apapun lah. Yang ketiga, Itu juga sering dijalanin. ya gini, adik-adik semua, tolong yang ngantuk melek dulu deh. Ya, melek dulu, dengarkan. Poin-poin di depan itu ada disiplin, integritas segala macam. Jadi kita jadilah seperti ikan. Di air apapun tidak akan berasa asin. Jadi kita tinggal dimanapun, lingkungan kita segala apapun terjadi, kita harus punya prinsip dan integritas. Perlunya seperti itu. Dari situ nanti kita akan dibawa ke kehidupan kita, ke keluarga kita. Suatu saat nanti Anda kan punya keluarga semua. Di sini siapa yang nggak mau kawin? Yang nggak mau nikah? Ada yang nggak mau nikah? Ada yang mau nikah? Kok saya? Ada yang nggak mau nikah? Siapa yang nggak mau nikah? Emang kamu mau nikah kenapa? Hah? Kamu nggak niat nikah? Cuma senang doang ya? Jangan ditiru seperti itu. Kodratan manusia itu berkembang biak. Ya. Kodrat manusia itu berkembang biak. Jadi Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan untuk mendapat keturunan. Siapa yang mau nikah? Baik, terima kasih ya adik-adik semua. Ini pembelajaran seperti ini. Saya yakin kalau guru, pak guru tidak ada materi seperti ini. Karena spesifikasinya ke bidang pendidikan dan jurusan masing-masing. Jadi saya mengajar di Pademangan itu, kemarin saya di SMA 40 dan sekarang di SMK 55. Jadi bersyukur ya bisa ketemu saya. Suatu saat nanti kalau memang ke kecamatan Pademangan mampir. Kalau ada kesulitan apapun, kalau memang kita bisa ngobrol silakan datang ya. Ini Mas Yoga, saya kasih. Aku jangan bawa-bawa ya, kalaupun nanti di lingkungan kamu seperti itu ya. Ya. Selanjutnya apa Mas Rian? Ini terakhir, teriak keras ya. Ya. Saya tidak mau menunjuk siapa yang mau maju. Yang pertanyaannya cuma satu. Turun tangannya dulu. Nunjuk tangan langsung begini. Yang beli yang Syambil. Jadi nunjuk tangan dan Syambil. Tunjuk tangannya dengan siap-siap seperti itu. Kalau kita mau start rame-rame. Itu adalah kejujuran. Dari mulai kita start tidak jujur ya, duluin. Begini semua. Siapa yang mau maju? Siapa namanya? Ali Maskuri. Ya? Ali Maskuri. Ali Maskuri tinggal di mana? Tinggal di Papanggu. RW berapa? RW 08. Dekat Jinjing. RW-nya Pak itu ya? Orang Kulon ya? Iya. Siapa tuh orang yang Banten? Silakan. Kerja keras, rajin terhadap pekerjaan dan berusaha dengan semua kekuatan. Contohnya tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah atau tantangan. Yang kedua, terus berusaha ketika mengalami kegagalan. Ketiga, belajar atau bekerja tekun dan kerja keras dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kamu dari mana? Sunda? Saya asli Jawa. Dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya? Lamongan. Oh,
Lamongan Jawa Timur, Pak. Iya. Bapak jualan pecel lele? Jual Di mana? di dekat rumah. Dekat rumah. Dekat jalan apa ini? Saya mau mampir. Saya suka pecel lele. Di alamat Jalan Papanggo 1D. Papanggo 1 1D. dekat SMP 129 ujung. Pak. Kita Cina Gavin. Kerja keras, tidak mudah menyerah atau menghadapi masalah atau tantangan. Suka bantu orang tua di tempat jualan? Suka. Apa yang kamu kerjakan? Biasanya kalau misalkan ada pesanan, saya suka untuk menyiapkan kardus-kardus untuk pesanan itu, dan biasanya juga saya yang menggoreng ayam. Ini perlu dicontoh. Yang tadi saya katakan, jangan malu, jangan minder dengan kehidupan kita. Karena kalau kita malu, minder dengan kehidupan kita, orang lain tidak akan peduli pada kita. Berapa seporsi pecel lele? Biasanya itu 15, kalau yang ayam, kalau lele 12. Kalau tahu tempe, Tahu tempe, kalau misalkan tahu tempenya doang itu 1.000. Jadi kalau semua pecel lele tahu tempe 15.000. Iya. Kenapa saya hafal? Karena saya pecandu pecel lele. Saya nggak malu, camat makan pecel lele. Loh, itu makanan tradisional daripada junk food. Di sini anak-anak pada suka junk food, ya kan? Siapa yang suka rutinitas minum es teh? Kurangin air putih. Nomor 2, terus berusaha ketika mengalami kegagalan. Kamu pernah dimarahin orang tua, bantu orang tua? Apa coba? Itu saya pernah gagal mendapatkan nilai di KKM, ya di KKM. Terus saya diomeli dan saya berusaha untuk terus mengejar KKM tersebut. Terus hasilnya bagus juga. Hasilnya lumayan bagus. Yang ketiga, belajar atau bekerja tekun dan keras dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya apa kamu? Untuk belajar atau bekerja, misalkan saya di dengan ulangan dengan Ali, dia namanya Ali. Ali Mas Guru. Masker Musa ya? Saya kalau misalkan sidang ulangan, saya punya tujuan untuk bisa di 3 besar lah. Jadi saya belajar dengan sungguh-sungguh dan hasil itu pernah saya raih. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 2 ya, Pak. Kelas 2? Kelas 2. Kelas 10 berarti? Kelas 11. Ali Mas Puri. Ini Mas Yoga. Sini Mas Yoga, kasih. Jangan lelah kamu pulang orang tua. Ya, karena keberkahan didapat dari orang tua. Oke? Ya. Lanjut Mas Rian, apa sudah? Nah, ini kesimpulan. Dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan ke adik-adik semua, itu ada 9 item, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Semuanya kita sudah bahas satu persatu tadi. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik semua bisa menerapkan ini setelah pembelajaran ini selesai. Minimal Anda serap, Anda lakukan dalam kegiatan Anda sehari-hari. Kalau Anda bisa melakukan kegiatan ini sehari-hari di sekolah, Bapak Ibu guru makin ringan mendidik Anda. Karena ada apa? Ada faktor disiplin di sini, ada tanggung jawab, ada peduli, ada kesederhanaan, ada adil, dan kerja keras. Jadi semuanya bermanfaat untuk di sekolah. Siapa kalau besar pengen jadi lurah? Ada. Pengen jadi camat? Gak ada juga. Tuh, camat tuh gajinya gede. Tunjangannya gede loh sama. Sama untuk kepala sekolah. Ya. Tapi saya hargai adik-adik semua. Saya minta adik-adik semua mulai sekarang berubah sikap. Yang tadinya kurang disiplin harus disiplin.
yang tadinya kurang rajin harus rajin, yang tadinya bergaya hedonis harus sesederhana mungkin. Ya, orang punya mobil itu kemarin tinggal di Kota, ada yang bilang kalau punya mobil itu 2 keren. Saya dalam dulu udah pernah punya mobil itu 2, mobil carry pickup. Ya kan? Carry pickup itu kalau sekarang orang punya mobil kok 2 pintu keren. Zaman dulu saya udah punya mobil carry Suzuki yang pickup itu pintunya 2, biasa-biasa aja. Ya, ini makanya sederhana mungkin kita nikmati. Pada teman-teman tadi yang maju ada 9 orang, tolong itu sebagai contoh. Nanti kalau semua nanti teman-teman adik-adik semua yang tadi maju itu tidak disiplin, nggak berani tegur kalau ada orang salah, teman-teman salah, dan tidak jujur, Anda bisa komplain. Jamnya ambil buat Anda kalau tidak jujur. Tapi kalau tidak dipakai, kalau rusak nanti minta saya. Jadi refleksi kegiatan ini adalah pembelajaran. Yang pertama, apa pengetahuan yang kalian dapat hari ini? Maju, saya beri 3 pertanyaan. Siapa satu ini? Ada 2 nanti. Saya kasih 50.000 buat jajan. Anda berarti materi. Materialistis. Tapi yang jelas saya akan kasih. Tapi ya, kalau jawabannya yang bagus, jangan asal jawab, jangan asal ondo. Apa pengetahuan yang kalian dapat pada hari ini? Maju, yang punya jawabannya bagus. Ya, itu perempuan terang, naik dulu. Siapa namanya? Saya biologi, tinggal di mana? Kalimantan Barat, RW berapa? Masih mana? Jakarta. Silakan jawab. Pengetahuan yang saya dapatkan itu yang pertama, kita harus mencegah namanya korupsi dari sejak dini atau sejak kecil. Dan juga yang harus kita cegah itu dari sejak dini itu, misalnya kita suka minta uang jajan lebih kepada orang tua nih, nah itu gak termasuk korupsi kepada orang tua, kita berbohong. Dan itu termasuk sikap yang tidak jujur. Dan juga kita harus menerapkan sikap 9 yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, yang 9 orang itu. Yang pertama, jujur dalam segala hal, maupun dalam keuangan ataupun semua hal yang harus kalian lakukan dengan jujur. Yang kedua, mandiri itu kayak misalnya kalian melakukan semuanya dengan kemampuan kalian sendiri, tidak menyuruh orang lain, karena mengasah kemampuan kalian. Tanggung jawab terhadap tugas kalian, misalnya kalian dikasih tugas sama guru PR, kalian harus mengerjakannya dengan tepat waktu, tidak menunda tugas tersebut. Nah, habis itu berani buat tampil di depan atau berbicara tentang kebenaran yang sudah disampaikan. Kalau misalnya teman kamu salah, ya harus berani ditegur, karena itu etika dan moral yang masih kita terapkan di masyarakat ini. Habis itu tampilnya sederhana, yang tidak suka namanya menyombongkan diri, tetap dengan gaya hidup kita yang sederhana, karena sederhana itu hal yang baik, maksudnya tidak membuat kita sombong akan kepunyaan kita. Peduli terhadap teman, misalnya ada teman yang gak bawa sarapan, kita ajak jajan yuk. Kalau misalnya kita mempunyai rezeki yang lebih, kita ajak teman yang ada kesulitan atau sakit, kita peduli dengan keadaannya. Habis itu kita harus disiplin dalam hal waktu dan segala hal, karena kalau kita nggak punya disiplin, tugas-tugas nanti kita nggak akan bisa berkembang di dunia kerja kita nanti. Nah, datang tepat waktu di sekolah itu termasuk disiplin, karena dilatih dari sejak dini sampai sekarang. Kalau misalnya kita di sekolah nggak punya disiplin, di tempat kerja nanti kita akan terus-terusan kayak gitu. Habis itu kita harus hadir terhadap sebuah teman, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan bahasa mereka maupun segala hal. Kita harus menerapkan sikap yang adil sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus dan juga
Baik, terima kasih. Namanya Olivia. Aplaus sekali lagi buat Olivia. Adik-adik semua boleh bersikap seperti itu. Sekarang jangan menolak-olok Olivia. Ini sesuatu hal yang bagus dan bisa mencerna dari 9 item yang tadi yang saya sampaikan. Kalau saya untuk satu lagi, tidak akan mungkin lebih baik tadi yang apa disampaikan Olivia. Jadi saya aplaus dan saya berikan hadiah ke Olivia. Hadiah buat Olivia. Baik, terima kasih ya. Cukup satu ya, karena ulasannya udah bagus. Kalau yang satu lagi, bukan saya tidak mau mengeluarkan uang, pasti kurang dari Olivia. Itu ranking keberapa Olivia? Ranking 1. Contoh yang baik itu. Jadi walaupun diem, item 9 tadi bisa dikupas dengan baik dan bisa dijawab dan bisa dijabarkan. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, suatu saat Anda nanti kuliah itu kayak main-main. Lu mau mencerna kayak mau enggak kayak yang namanya dosen tapi jelasin. Lu mau mencerna mau enggak, mau paham mau enggak, dari diri kita sendiri lu mencerna, dari brains kita, dari otak kita yang akan mencerna. Lanjut Mas ya. Terima kasih. Jadi saya tekankan sekali lagi buat adik-adik, anak-anakku semua yang saya banggakan, mudah-mudahan kegiatan saya mengajar ini bisa bermanfaat, bisa dicerna oleh adik-adik untuk masa depan kalian semua. Pada ibu guru, ibu kepala sekolah, ibu Jamila, ibu Haji, terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan, di lain kegiatan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.